Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pembahasan tentang tasghir. Di antara ketentuan daripada tasghir adalah yang pertama, manakala berupa isim tsulats yang salah satu dari huruf asalnya ini dibuang sehingga yang tampak di sini hanya terdiri dari dua huruf saja, maka ketika dibentuk tasghir, huruf yang dibuang ini nantinya dikembalikan. Sekali lagi, manakala berupa isim tsulats, yaitu kalimat isim yang terdiri dari tiga huruf, yang salah satu dari hurufnya ini dibuang, sehingga yang tampak di sini hanya dua huruf saja, maka ketika dibentuk tasghir, huruf yang dibuang tersebut dikembalikan. Contohnya, seperti lafadz yadun. Lafadz yadun di sini sebenarnya termasuk dari isim sulasi, di mana huruf asalnya di sini terdapat tiga huruf, kemudian dibuang salah satunya sehingga yang tampak di sini hanya dua huruf. Asalnya adalah yadayun. Di sini terdapat huruf ya yang berada di ujung kalimat dan berharkat dhammah. Menurut orang Arab, hal ini dianggap berat. Oleh karena itu, ya di sini pun haruslah disukunkan. Sementara tanwin daripada ya di sini dipindah kepada huruf sebelumnya, sehingga ya dayun ini akan berubah menjadi ya dan. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya tanwin dan sukunnya huruf ya. Selanjutnya, ya ini dibuang sehingga menjadi yadan. Karena memang dalam keadaan rofa, maka tanda rofaknya di sini dengan menggunakan dhammah sehingga menjadi yadun. Jadi manakala rofa dengan dhammah, manakala nasab dengan menggunakan fathah, dan manakala jer dengan kasroh. Jadi bisa dibaca yadun, yadan maupun yadin. Jadi pada asalnya adalah berupa tiga huruf yang dibuang salah satu hurufnya sehingga yang tampak di sini hanya dua huruf. Ketika di sigot tasghir, jadi dibentuk dalam sigot tasghir, maka huruf ya yang dibuang di sini dikembalikan dan selanjutnya diikutkan kepada wazan sigot tasghir sehingga menjadi yudayyatun. Yudayyatun. Lalu kemudian kenapa harus diberi tak? Tak di sini adalah sebagai tanda taknis, di mana lafadz yadun di sini masuk di dalam kategori muannas majazi. Ketika isim muannas yang di mana di sana tidak terdapat tanda taknisnya, ketika disighah tasghir maka tanda taknis itu pun dikembalikan juga, sehingga yadun asalnya yadayun ketika disighah tasghir menjadi yudayyatun, yaknya dikembalikan, begitu juga dengan tanda taknisnya. Contoh yang lain seperti lafadz akhun. Akhun di sini sebenarnya merupakan isim sulasi, di mana di sini terdapat salah satu huruf yang dibuang sehingga seolah-olah yang tampak di sini hanyalah dua huruf saja. Asal daripada lafadz akhun di sini adalah akhawun. Prosesnya menjadi akhun sama dengan proses lafadz yadayun sehingga menjadi yadun, di mana di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan menurut orang Arab di sini dianggap berat. Oleh karena itu, wawunya di sini haruslah disukunkan, sementara tanwinnya dipindah kepada huruf sebelumnya sehingga menjadi akhun. Maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya tanwin dan sukunnya huruf wawu. Oleh karena itu, huruf ilatnya di sini pun dibuang, maka menjadi akhon. Selanjutnya, ketika dalam keadaan rofa, maka di sini akan dibaca akhun, ketika nasab akhon, ketika jer dibaca akhin. Ketika lafadz akhun ini disighah tasghir, maka huruf wawu yang dibuang di sini dikembalikan dengan merubah huruf wawu ini menjadi huruf ya, sehingga menjadi
ukhoyun. Jadi wawunya di sini dirubah bentuknya menjadi huruf ya. Selanjutnya ya yang ada ini diidghamkan kepada ya tasghir sehingga menjadi ukhoyun. Jadi keadaan yang pertama, manakala berupa isim sulasi di mana salah satu dari hurufnya di sini dibuang, maka ketika disigot tasghir, huruf yang dibuang di sana dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah jikalau berupa isim sulasi di mana pada salah satu huruf dari isim sulasi di sini ada yang dibuang. Namun huruf yang dibuang di sini diganti dengan huruf yang lain. Maka ketika disigot tasghir, huruf pengganti di sini dibuang. Selama huruf pengganti di sini tidak berupa ta'nis. Sekali lagi, manakala berupa isim sulasi, di mana salah satu huruf dari isim sulasi di sini dibuang. Selanjutnya, huruf yang dibuang di sini diganti dengan huruf yang lain. Namun, huruf yang lain di sini selain tak tanis, maka ketika disigot tasghir, huruf pengganti di sini pun dibuang. Namun, manakala huruf pengganti di sana berupa tak taknis, maka tak taknis ini ditetapkan dan tidak dibuang. Contohnya seperti lafadz ibnun. Lafadz ibnun di sini pada asalnya adalah banawun. Selanjutnya pada lafadz banawun di sini wawunya dibuang dan wawu ini kemudian diganti dengan huruf yang lain yang berupa hamzah sehingga bentuknya menjadi ibnun. Maka ketika disigot tasghir, huruf pengganti di sini dikembalikan dan bentuknya nanti akan dirubah menjadi huruf ya sehingga menjadi bunayun, di mana wawunya di sini dirubah menjadi huruf ya. Selanjutnya ya tersebut diidghamkan pada ya tasghir. Jadilah lafadz bunayun mengikuti wazan fu'ailun. Contoh yang lain seperti lafadz wa'dun. Wa'ida ya'idu wa'dun. Pada lafadz wa'dun di sini wawunya dibuang. Selanjutnya wawu di sini diganti dengan huruf yang lain yang dalam hal ini berupa ta sehingga menjadi aidatun. Jadi keberadaan daripada tak taknis di sini adalah merupakan pengganti dari huruf wawu yang dibuang. Karena memang huruf penggantinya di sini berupa tak taknis, maka ketika disigot tasghir, huruf pengganti yang berupa tak taknis di sini tidaklah dibuang. Dan huruf yang dibuang pada asalnya di sini dikembalikan. Jadi huruf wawunya di sini dikembalikan, sementara huruf pengganti yang berupa tak di sini tetap tidak dibuang. Sehingga wa'dun menjadi aidatun dan ketika disigot tasghir menjadi aidatun. Jadi wawu yang ada di sini adalah merupakan huruf asli yang dibuang dan kemudian diganti dengan tak. Dan tak di sini ditetapkan ketika dibentuk sigot tasghir. Kemudian yang ketiga adalah manakala berupa kalimat isim, di mana akhir dari kalimat isim itu berupa huruf ya yang bertasydid. Dan sebelum huruf ya tersebut berupa dua huruf, maka ya yang bertasydid di sini ditakhfif terlebih dahulu. Maksud daripada ditakhfif di sini adalah manakala terdapat huruf yang bertasydid, maka huruf tersebut sebenarnya terdapat dua huruf yang dijadikan satu. Katakanlah di sini terdapat nun yang bertasydid, maka di sini sebenarnya terdapat dua huruf nun
di mana nun yang pertama di sini diidghamkan kepada nun yang kedua, sehingga dua huruf ini akhirnya menjadi satu dengan diberi tanda tasydid. Begitu juga dengan ya yang bertasydid. Pada asalnya ya yang bertasydid ini terdiri dari dua huruf ya, di mana ya yang pertama di sini diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga dua huruf ini dijadikan sebagai satu huruf, kemudian diberi tanda tasydid. Maksud daripada ditakhfif di sini artinya adalah membuang salah satu daripada huruf yang ada, selanjutnya huruf yang tersisa di sini disukunkan. Selanjutnya kalimat isim yang diakhirin dengan ya bertasydid di sana disighat tasghir, di mana ya yang tersisa di sini diidghamkan kepada ya tasghir. Contohnya seperti lafaz aliyun. Lafaz aliyun di sini berupa kalimat isim, di mana akhir daripada kalimat isim tersebut adalah berupa ya yang bertasydid, dan sebelum ya bertasydid di sana terdapat dua huruf. Ketika lafaz aliyun di sini disighat tasghir, maka ya yang bertasydid di sini ditakhfif terlebih dahulu. Jadi pada asalnya aliyun itu berupa lafaz aliyun, di mana di sini terdapat dua huruf ya yang dijadikan satu. Ketika ditakhfif, maka salah satu dari huruf ya di sini dibuang terlebih dahulu. Katakanlah di sini ya pertama dibuang. Selanjutnya ya yang kedua yang tersisa di sini disukunkan dan kemudian diidghamkan kepada ya tasghir, sehingga menjadi ulayun, mengikuti wazan fu'ailun. Jadi ulayun itu jikalau dirinci asalnya adalah ulayun fu'ailun, di mana ya yang pertama ini adalah merupakan ya yang ada pada lafaz aliyun yang ditakhfif. Jadi ya yang tersisa setelahnya ya yang pertama di sini dibuang. Selanjutnya ya yang kedua di sini adalah ya tasghir, yaitu ya yang berada pada lafaz yang disighat tasghir yang mengikuti wazan fu'ailun. Ulayun selanjutnya ini diidghamkan sehingga menjadi ulayun. Contoh yang lain seperti lafaz zakiyun. Lafaz zakiyun ini adalah berupa kalimat isim yang huruf akhirnya berupa ya yang bertasydid, di mana sebelum ya bertasydid di sini terdapat dua huruf. Manakala lafaz zakiyun di sini disighat tasghir atau dirubah bentuknya menjadi bentuk tasghir, maka terlebih dahulu ya yang bertasydid di sini ditakhfif. Jadi zakiyun ini pada asalnya adalah zakiyun. Sebelum disighat tasghir, ya bertasydid di sini ditakhfif terlebih dahulu. Artinya huruf ya yang pertama ini dibuang, selanjutnya ya yang tersisa di sini disukunkan. Selanjutnya dibentuk tasghir, maka ya yang tersisa di sini diidghamkan kepada ya tasghir. Jadi pada asalnya adalah dzukayun, mengikuti wazan fu'ailun. Ya yang pertama di sini adalah ya yang tersisa pada lafaz zakiyun, sementara ya yang kedua di sini adalah merupakan ya tasghir. Selanjutnya dzukayun di sini diidghamkan menjadi dzukayun. Jadi ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Demikianlah pembahasan tentang kaidah tasghir kali ini. Untuk kaidah selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.